Halo teman-teman, saya sebagai Andrew dan Zihan. akan berjalan-jalan ke museum yang bernama Galeri Nasional Indonesia. Nah, karena sekarang kita udah di dalam museumnya, mari kita bahas apa aja yang ada dalam museum-museumnya. Pertama, kita bisa melihat banyak lukisan yang dibuat oleh Mas Arkip di sana. Karya-karya Mas Arkip yang sangat unik dapat dilihat dalam pajangan yang ada di sana. Contohnya, lukisan-lukisan yang unik dan banyak patung-patung yang unik. Nah, ini dia salah satu mahakarya yang dibuat oleh Mas Arkip yang bernama Mickey. Nah, tahu nggak sih kalau ternyata seorang Mas Arkip sudah lama berkecimpung dalam dunia lukis. Dan Mas Arkip sendiri sudah mulai melukis dari tahun 1979. Dan Mas Arkip tidak hanya melukis karya-karya yang ada di sini, tapi dia mempunyai banyak karya lainnya yang abstrak ataupun tidak. Nah guys, sekarang kita udah masuk ke ruangannya berikutnya nih. Di sini banyak lagi karya-karyanya Mas Arkip. Nah, ini ada karya Mas Arkip yang dibuatnya oleh beliau pada tahun 2011. Nah, dari awal Mas Arkip membuat karya-karyanya, Mas Arkip berevolusi dengan karya yang dia punyai. Contohnya dari kiri ke kanan. Dari kiri dia membuatnya dari 2011 dan yang paling kanan adalah karya terbarunya di 2024. Kenapa ya Mas Arkip tidak membuat mata dalam karya-karyanya? Karena dalam Al-Quran, karya manapun yang dibuat dilarang karena ditakutkan gambar tersebut dapat menjadi sumber kesyirikan, yaitu menyembah ciptaan selain Allah. Nah, di ruangan selanjutnya, Mas Arkip mempunyai karya-karya kolaborasi dengan Pak Sunario. Secara umum, karya-karya Sunario mengungkapkan perenungan mendalam tentang hubungan manusia dengan alam. Karya-karyanya yang berasal dari pengamatan atas fenomena kerusakan lingkungan seringkali mengandung komentar maupun kritik atas ambisi antroposentris sekaligus keterberdayaan manusia dalam menghadapi derasnya perubahan-perubahan akibat modernitas. Sunario sangat menghargai kearifan tradisi dan banyak mengambil pelajaran dalam sifat-sifat alam yang seringkali tercermin pada pemilihan maupun penggunaan material, terutama batu, kayu, bambu, hingga air dalam wujud yang beragam-ragam. Nah, dalam seni Mas Arkip yang selanjutnya, Mas Arkip membuat seni yang berupa Mickey Mouse dan ikan pari yang dia pegang. Kenapa sih Mas Arkip membuat Mickey Mouse itu memegang ikan pari? Karena Mas Arkip ingin menyampaikan pesan untuk menjaga ikan pari tersebut, karena spesies ikan pari tersebut sekarang mulai menjadi langka karena sering diburu untuk menjadi obat-obatan atau makanan.
Instalasi semesta arsip karya Erwin Windu Pranata menampilkan bentuk-bentuk inflatable berwarna orange terang dari bahan kain, webbing hitam, dan lapisan reflektor perak, material yang mengingatkan pada pelampung keselamatan. Bentuk tentakel organiknya mirip anemon atau ubur-ubur alien, bergerak ritmis berkat pompa udara yang menciptakan ilusi gerakan napas atau arus bawah laut. Meski pendekatan konseptual Pranata bertolak belakang dengan gaya minimalis arsip, kolaborasi ini justru menyoroti ketertarikan bersama pada reinterpretasi objek sehari-hari. Dengan menyatukan estetika main-main dengan eksplorasi filosofi, karya ini mengubah bentuk sederhana dan warna berani menjadi medium makna baru. Semesta arsip mencerminkan keyakinan Pranata bahwa seni adalah ruang dialog, sebuah pintu bagi penonton dan seniman untuk menciptakan kemungkinan kreatif tanpa batas. Dalam sintesa dua perupa Indonesia, Darbots dan Arsip, Filmansa berkolaborasi memadukan surrealisme, street art, dan patung blomorfik untuk mengeksplorasi ketahanan dalam dunia tak terlihat. Arsip menghadirkan karya terbaru terinspirasi makhluk laut dalam seperti anemon dan cephalopoda, mencerminkan adaptasi alam di bawah tekanan. Darbots menafsir ulang bentuk-bentuk ini melalui chaos khasnya, mengubah menjadi monster cumi berbalit yang menyuarakan ketangguhan dalam kegelapan. Berakar dari subkultur, grafiti, dan seni patung bawah tanah, keduanya melanggar batasan medium, menyatu dalam murai, instalasi, dan karya komersial tanpa kehilangan jiwa pemberontak. Kolaborasi ini hindari pertarungan gaya, justru menyulam bentuk organik arsip dengan absurditas mekanik Darbots. Hasilnya adalah ekosistem taktil yang ganjil namun memikat, mengajak penikmat merenungi arti bertahan di tengah tantangan. Nah, sekian mengenai TM kita untuk observasi museum di Gallery of Indonesia. Mohon maaf jika ada salah kata yang kita berikan atau informasi yang kelewatan atau berlebihan. Sekian, Terima kasih.